Halo pemirsa, selamat siang. Selain melarang penjualan 5 jenis obat sirup, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta dokter tidak meresepkan 102 obat sirup untuk anak. Saya Nawaya Kusuma, kita mulai seputar IDU Siang selengkapnya. Pemirsa, belasan pelajar terlibat tawuran di Klender Durensawit, Jakarta Timur saling serang menggunakan senjata tajam. Para pelajar pelaku tawuran ditangkap polisi. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat dini hari tadi. Ada luka di bagian wajah dan kepala, diduga korban dibunuh. 5 hari kritis dirawat di RSCM akibat luka bakar 90%. Wanita muda yang dianiaya suaminya di Koja, Jakarta Utara meninggal dunia. Orang tua korban ikut terbakar saat menolong korban. Orang pengendara motor meregang nyawa setelah ditabrak pengendara mobil di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat malam. Korban mengalami luka parah di kepala, sementara pengendara mobil melarikan diri. Pemirsa, polisi merilis CCTV pelaku pembunuhan wanita di apartemen di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Pelaku mengajak korban ke apartemennya dengan dalih membuat podcast. Mengejutkan, pelaku mengaku berencana membunuh 2 wanita lain. 33 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di 22 provinsi. Di Jawa Timur, 12 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Salah satunya Muhammad Abizar Al-Ghifari. Balita ini tak tertolong setelah 3 hari dirawat di ruang ICU. Pemirsa, di Depok, Jawa Barat, kasus gagal ginjal akut menelan korban. Salah satunya Askiara Anindita Duha, balita putri berusia 3 tahun 8 bulan. Askiara meninggal dunia setelah sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Askiara didiagnosa dokter mengidap gagal ginjal akut setelah meminum obat sirup setelah demam tinggi dan flu. BPOM melarang peredaran 5 obat sirup yang mengandung etilen glikol, zat kimia berbahaya yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dan untuk mengetahui apakah obat sirup berbahaya ini masih dijual di pasaran, kita bergabung dengan Nata Arman yang saat ini berada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Nata Arman. Kita tunggu informasi Anda selanjutnya. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengungkap 241 kasus gagal ginjal akut di 22 provinsi dan 133 diantaranya meninggal dunia. Meski demikian, Kemenkes menyatakan kasus gagal ginjal akut bukan kasus luar biasa. Pemerintah mendatangkan obat dari Singapura dan Australia untuk menangani kasus gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan di sejumlah daerah menggelar sidak ke puluhan apotek pasca Kementerian Kesehatan melarang penjualan obat sirup untuk sementara waktu. Meski masih ditemukan banyak obat sirup, namun para pemilik apotek tak lagi memajang obat tersebut di etalase. Ya, pemirsa, apotek di sejumlah daerah mulai tidak menjual obat sirup yang dilarang beredar oleh BPOM. Penarikan 5 jenis obat sirup oleh BPOM karena diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas yang bisa mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Orang tewas akibat mobil tertimpa pohon tumbang di Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, diguyur hujan deras semalaman, Sungai Bengawan Solo kembali meluap dan merendam 100 rumah di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Solo, Jawa Tengah. Jumlah warga dievakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebuah truk penambang pasir terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sopir truk sempat terjebak dalam kendaraan. 2 mobil untuk mengevakuasi truk yang terjebak banjir lahar hujan. Pemirsa, jembatan penghubung antar desa di Pacitan, Jawa Timur ambrol setelah diterjang banjir. Akibatnya akses jalan antar desa terputus. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, memperingati Hari Santri Nasional, Ratuswati Pesantren Miftahul Huda menggelar karnaval di Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah replika perahu, rumah, burung Garuda, serta Ka'bah hasil karya santri dipamerkan. Kita ke Bantul, Yogyakarta. 15.000 orang santri pondok pesantren mengikuti apel akbar di lapangan Paseban, Bantul. Seorang pria warga negara Sunda ditangkap petugas di stasiun Buaran Durensawit. Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pria warga negara Sudan ditangkap petugas keamanan stasiun Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku kedapatan melakukan pelecehan seksual kepada seorang penumpang wanita. 20 Oktober tepat 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kader Yusuf Lakaseng mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang berhasil melewati masa pandemi dengan baik, memulihkan serta membuat perekonomian Indonesia kembali. KPUD Provinsi NTB melakukan verifikasi faktual terhadap DPW Partai Perindo NTB dan dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual. Sementara itu hasil verifikasi faktual yang sama juga diraih DPW
DPW Partai Perindo Sumatera Barat dan DPW Partai Perindo Riau. Kedua DPW tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat. Pemirsa, usai direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, Taman Puring Jakarta Selatan menjadi destinasi wisata baru bagi warga ibu kota. Anda bisa mengajak anak-anak bermain di taman yang dilengkapi dengan beragam fasilitas. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Nawa Yogi Kusuma bersama tim yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan Anda dan keluarga serta patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.